Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Senin 3 Juli 2023. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Salah satu kesan tentang Santo Thomas yang mungkin muncul dalam benak kita berdasarkan Injil hari ini adalah sikapnya yang ragu-ragu dan tidak mudah percaya. Namun berkaitan dengan sikap Thomas ini, Santo Gregorius Agung memaknai demikian. Bukan suatu kebetulan bahwa ada murid yang tidak hadir. Tuhan menetapkan bahwa seorang murid yang mengalami keraguan dengan merasakan luka-luka dalam tubuh gurunya. Menyembuhkan luka-luka ketidakpercayaan di dalam diri kita. Ketidakpercayaan Thomas lebih menguntungkan iman kita dari kepercayaan murid-murid lainnya. Dalam bacaan Injil juga dikatakan bagaimana jawaban Yesus kepada Thomas yang ragu-ragu. "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk kita bersama. Kita juga seperti Thomas, karena pada waktu itu ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, kita juga tidak ada di sana bersama dengan mereka. Kita tidak melihat Yesus secara fisik. Meskipun demikian, kita percaya dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhanku dan Allahku. Seruan iman Thomas ini masih sering kita ucapkan dalam hati pada saat konsekrasi. Bahkan ada juga yang menyerukan dengan suara lantang. Ini adalah pernyataan iman saat kita melihat sesuatu, tetapi iman kita mempercayai yang lain.
Maka ketika kita melihat roti pipi berwarna putih, tetapi iman kita mempercayai bahwa itu adalah tubuh Kristus, yaitu tubuh Tuhan Allah kita sendiri. Dalam Ekaristi, Tuhan hadir secara istimewa, tetapi Ia pun selalu hadir dalam setiap langkah dan peristiwa hidup kita. Seringkali kita pun tidak mengenalinya. Maka dari itu kita perlu melatih kepekaan iman kita untuk menangkap kehadiran dan kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Yesus selalu hadir, kendati untuk mengenalinya tidak cukup hanya dengan mata indrawi, tetapi lebih-lebih dengan mata iman. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama belajar seperti Thomas yang awalnya ragu-ragu, namun ketika melihat Yesus, Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.